semuanya, ketemu lagi dengan saya Dekat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapan sih perang ini terjadi? Perang ini dan juga dengan nanti antara NATO dan juga Pakta Warsawa itu terjadi persaingan, baik di bidang militer ataupun politik. Mereka berusaha menyebarkan paham mereka keluar Eropa. Apalagi setelah Perang Dunia berakhir, banyak negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang baru merdeka. Akhirnya mereka berusaha menyebarkan pengaruh mereka ke negara-negara yang baru merdeka tersebut. Pada saat itu, Blok Timur mengambil kesempatan. Mereka menyebarkan paham ke negara-negara di Asia Afrika bahwa Blok Barat itu jahat. Hal ini dibuktikan bahwa sebelumnya yang menjajah Asia dan Afrika itu adalah negara-negara yang tergabung dalam Blok Barat. Nah, supaya mereka bisa maju, mereka harus bergabung ke dalam Blok Timur. Tapi ada juga beberapa negara nanti yang akhirnya tetap ngeblok kepada Barat dan juga ada yang ngeblok kepada Timur. Saya akan memberikan beberapa contoh. Nanti kalian silakan lengkapi modul kalian dengan memberikan contoh-contoh yang lain. Misalnya di Blok Barat. Blok Barat itu menerapkan sistem politik demokrasi liberal. Artinya setiap negara memberlakukan sistem multipartai. Jadi ketika diadakan pemilu akan ada banyak partai yang saling bersaing untuk memperebutkan posisi pemerintahan. Sedangkan di Blok Timur secara politik mereka menerapkan sistem politik komunis. Jadi hanya ada satu partai, sehingga penguasanya adalah penguasa tunggal. Nah, sekarang coba kalian cari apa sih bedanya kalau kita tergabung dalam Blok Barat ataupun Blok Timur. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu jalannya Perang Dingin. Yang pertama adalah persaingan politik antara Marshall melawan Molotov Plan atau disebut juga dengan Comecon. Jadi pada saat itu Amerika menerapkan yang namanya Marshall Plan. Hal ini didasarkan pada doktrin Truman. Siapakah Truman? Truman adalah Presiden Amerika Serikat. Doktrin Truman adalah kebijakan Amerika Serikat untuk mendukung masyarakat yang bebas, yang mencoba melawan atas penaklukan oleh golongan minoritas bersenjata atau tekanan dari luar. Jadi dengan adanya doktrin ini, Amerika siap membantu siapapun negara yang merasa mendapatkan tekanan ataupun penaklukan oleh golongan minoritas. Dan doktrin Truman ini disahkan pada tahun 1947. Pelaksanaannya dengan adanya doktrin Truman, Amerika memberikan janji, yaitu memberikan bantuan ekonomi bagi setiap negara Eropa, termasuk Uni Soviet yang bersedia berpartisipasi membangun kembali perekonomian Jerman. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah membangun kembali sistem demokrasi dan perekonomian Eropa serta membatasi pengaruh komunis. Karena menurut Amerika, Jerman ini adalah batas antara komunis yang ada di Rusia dan juga sistem demokrasi sistem liberal yang ada di Eropa. Nah, supaya paham komunis ini tidak menyebar, maka Jerman ini harus dibangkitkan terlebih dahulu. Sehingga Amerika siap untuk membantu Jerman. Nah, untuk mendukung pelaksanaan Marshall Plan supaya dana yang dikeluarkan ini tidak digunakan untuk hal-hal yang lainnya, mereka akhirnya mengesahkan beberapa kebijakan tambahan, seperti mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diresmikan tahun 1947 dan juga pembentukan CIA atau Central Intelligence Agency. Juga nanti mereka mendirikan Badan Keamanan Nasional. Jadi mereka akan menyebarkan agen-agen CIA mereka ke beberapa negara untuk mengawasi, terutama mengawasi perkembangan paham komunis. Apa sih dampaknya ketika Marshall Plan ini dilaksanakan? Ternyata muncul kecemburuan sosial. Kenapa? Efeknya negara-negara yang mendapatkan bantuan dari Marshall Plan itu mulai bangkit. Jadi walaupun mereka hancur selama Perang Dunia Kedua, adanya suntikan dana dari Amerika, mereka bisa bangkit. Dan efeknya banyak negara-negara yang akhirnya menjadi negara maju, terutama di kawasan yang tergabung dalam Blok Barat. Dan sedangkan yang ada tergabung dalam Blok Timur itu mengalami keterpurukan, sehingga nanti muncul keirian. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya Blok Timur memberikan bantuan dana juga yang disebut sebagai Molotov Plan atau Comecon. Selanjutnya ketemu lagi dengan Dekat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapan sih perang ini terjadi?